Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik. Baik, untuk pembelajaran Quran hadis hari ini kelas 4 dengan materinya adalah bacaan ijhar dan ikhfa. Sebelum Bapak menjelaskan, terlebih dahulu kalian untuk membuka buku paketnya ya di pelajaran ketiga tentang bacaan ijhar dan ikhfa di halaman 30 dari 35 dan seterusnya ya. Baik, kita mulai dengan bacaan ijhar dan ikhfa. Yang pertama adalah pengertian ya tentang pembelajaran bacaan ijhar dan ikhfa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan pedoman hidupnya. Oleh karena itu Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan. Al-Quran itu berisikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman untuk mengetahui isinya, tentu dengan cara membacanya. Kalau tidak membacanya, bagaimana kita tahu larangan dan perintahnya? Membaca Al-Quran itu termasuk daripada ibadah. Jadi membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca Al-Quran tidak boleh main-main, artinya sesuai dengan kaidah tajwid. Oleh karena itu membaca Al-Quran harus baik dan benar. Benar makhrajnya, tempat keluar hurufnya, dan benar tajwidnya. Belajar tajwid tidak wajib, tetapi membaca Al-Quran dengan benar, baik dan benar ya, hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mana artinya barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Muslim. Nah, banyak kebaikan yang akan kita dapat dari membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jangan malas membaca Al-Quran. Ayo gemar membaca Al-Quran dan kandungannya. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah di sini adalah pengertiannya nak ya, diibaratkan di dalam satu desa, misalnya ada kalau fardu kifayah itu ibarat memandikan atau mensalatkan orang meninggal atau memandikan orang meninggal. Dalam satu kampung itu tidak ada yang bisa tata cara fardu kifayah, semuanya dosa. Tapi kalau ada yang satu bisa, yang lain gugur ya, tidak berdosa. Begitu juga dengan belajar tajwid. Kalau dalam satu kampung ya atau satu kelas ada yang tidak bisa semuanya ya, maka itu akan berdosa semua. Tapi kalau ada satu saja yang bisa, maka itu tidak yang lain tidak berdosa. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib. Tapi untuk belajar membaca dengan baik dan benar hukumnya wajib karena kita umat Islam. Oleh karena itu perlu ilmu tajwid agar bacaan kita benar. Lalu apakah ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam belajar ilmu tajwid tentu kita harus sudah mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan membaca huruf-huruf tersebut. Salah satunya ilmu tajwid adalah ijhar dan ikhfa. Bacaan ijhar khalqi. Pengertiannya lah secara bahasa ijhar berarti jelas dan terang. Khalqi berarti kerongkongan atau tenggorokan. Secara istilah ijhar khalqi maksudnya atau artinya mengucapkan huruf nun sukun atau nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Nah, ini ya nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin. Bertemu dengan huruf ijhar. Huruf ijhar itu
Ada berapa ya? Kita hitung. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari alif atau hamzah ya. Ha, kha, ain, ghain dan ha. Nah, ini contohnya. Nah, karena ini dibaca tadi pengertian ijhar adalah jelas dan terang. Jadi yang dijelaskan adalah nun matinya atau tanwinnya. Nih yang tanda merah ini ya, di pada huruf dal ya itu. Nah, itu artinya pertemuannya. Hasidin ija. Nah, jadi dinnya itu jelas. Hasidin ida, jangan didengungkan, pokoknya jelas seperti biasa saja. Salamun hiya. Nah, ini ya, tanwin bertemu dengan ha ya. Jannatin aliyah. Ata'an hisaba. Ajrun ghairu mamnun. Jarratin khaira. Nah, ini kebetulan ya semuanya contoh daripada tanwin ya. Ingat, tanwin itu ada fathah tanwin ya, kasrah tanwin, domah tanwin. Jadi boleh kasrah tain, domah tain atau kasrah tain atau fathah tain bertemu dengan yang 6 huruf ini ya, yang 6 huruf ini. Nah, yang 6 huruf ini maka dinamakan ijhar harfi dan cara membacanya jelas dan terang. Bapak contohkan kalau yang pertemuan nun mati ya, misalnya ya, ini contoh misalnya huruf ghain ya. Oke, Bapak contohkan nih bacaannya nun mati ya. Nih. Ya. Min ya. Min ghairi ya, min ghairi. Nah, ini salah satu ya, min ghairi. Masih banyak lagi contoh yang lain ya. Baik nih, biar jelas kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini yang nun mati. Nah, ini ya. Contoh mati. Man amana, ya nun mati ketemu alif nih bertemunya. Min hadidin. Nah, man khafat. Nah, nun mati ketemu kha. Min alakin. Min ghillin. Man huwa. Nah, jelas dan terang. Sekarang contoh yang tanwin ya. Nah, seperti tadi. Hasidin ida. Nah, ya ini tanwin kasrah tain bertemu dengan alif. Ghafurun halim, ghafurun halim. Runnya jelas bertemu dengan ha. Domah tain bertemu dengan ha. Kalimatin khabisah, kalimatin khabisah. Nah, jadi tinnya itu yang jelas ya. Sami'un alim. Nah, sami'un alim ya. Sama selanjutnya. Haliman ghafura, haliman ghafura. Nah, tanwin fathah tanwin ketemu wain. Terus qaumin hadin. Nah, terus ya ini sudah selanjutnya tentang ikhfa sekarang. Tadi ijhar, sekarang ikhfa. Pengertian ikhfa secara bahasa, ikhfa berarti samar ya. Tapi bacanya jelas enggak, tidak terlalu jelas, tidak, sedang-sedang, samar. Maksudnya menyamarkan bunyi nun, sukun atau tanwinnya yang disamarkan, yaitu antara ijhar dan idgham. Artinya ya jelas atau ya sedang ya. Bacaan ikhfa hakiki terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Huruf ikhfa itu adalah nih nun mati ya atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Apa-apa saja yang 15 itu? Ta, ya 1. 2 sa. 3 jim. 4 dal. 5 zal. 6
zai. 7 sin ya. 8 shin. 9 sod. 10 dot. 11 to. 12 za. 13 fa. 14 qaf. 15 kaf ya. Baik, di sini akan Bapak contohkan sedikit ya tentang ya satu kalimat tentang contoh ikhfa. Contohnya ya. Baik, Bapak contohkan misalnya yang nun mati dulu ya. Nun mati. Nah, ini fa. Ya, perhatikan. Ya. Fa'in tubtum. Fa'in tubtum. Jadi nun ini jangan dijelaskan, samar ya. Fa'in tubtum. Nah, ini jadi pertemuan ini ya. Nun mati dengan sa nih ta nih ya. Nih yang ini. Nah, ya kan? Ya, tuh. Baik, Bapak contohkan lagi yang misalnya tanwin misalnya ya. Contoh yang tanwin misalnya. Apa ya? Contoh lagi yang enak saja nih. Syai'in qadir. Nah, ya. Ini tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ya, syai'in qadir. Ya. Syai'in qadir. Nah, jelas ya? Baik, nih contohnya ya sebagai berikut. Ini ada beberapa contoh ya tentang ikhfa. Ikhfa hakiki seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini hurufnya 15, pengertiannya samar atau menyamarkan menurut istilah jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Ikhfa hakiki huruf nun mati dibaca samar ya. Baik, ini contoh yang nun mati ya, nun mati bertemu dengan 15 huruf tadi misalnya. Masakulat min ju' mazakaha fa'anzartukum min sijil min syar an salatihim ya, terus dan seterusnya. Sekarang yang contoh tanwin jami'an suma hubban jamma. Nah, nih ada banyak siratam sawiya, saffan saffa, kuwatin da'fa dan seterusnya. Sekarang ringkasan. Ijhar berarti jelas dan terang, halki berarti kerongkongan. Bacaan ijhar halki terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, yaitu alif, ha, ghain, ain, kha, dan ha. 4. Ikhfa artinya samar. Bacaan ikhfa terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa,
huruf ikhfa yaitu ada 15. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, za, fa, qaf, kaf. Cara membaca ikhfa adalah dengan menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini ya. Kalau ijhar, kalau bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini maka dibaca jelas, kalau ikhfa samar. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah, dan Bapak akhiri dengan kata juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.